Nah, halo anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai memperjuangkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Pertama yang harus kita perhatikan yaitu kompetensi dasar. Poin yang pertama yaitu beriman kepada Yesus Kristus. Nah, jadi anak-anak, di sini poin yang pertama ini menjelaskan bahwa ketika kita mau memperjuangkan nilai-nilai hidup dalam masyarakat, terlebih dahulu kita harus beriman kepada Kristus yang telah mengajarkan nilai kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Poin yang kedua yaitu peduli pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Nah, jadi anak-anak, poin yang kedua ini mengajak kita untuk peduli pada nilai-nilai tersebut. Sehingga dengan adanya kepedulian dari diri kita, maka nilai-nilai tersebut dapat kita langsungkan kepada para masyarakat dan dapat kita ajarkan kepada para masyarakat, teman, orang tua, kakak, adik yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu memahami nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Jadi anak-anak, poin yang ketiga ini yaitu mengajak kita untuk memahami nilai-nilai tersebut. Nah, dengan demikian, ketika kita sudah memahami nilai-nilai ini, kita dapat meresapkannya dalam hati kita. Dengan demikian, kita bisa mengajarkannya kepada saudara-saudari kita mengenai nilai-nilai tersebut dan dapat kita resapkan dalam hati kita. Kemudian, sesudah kita mengamalkan semua ketiga poin tersebut, selanjutnya kita akan melakukan aktivitas, yaitu menuliskan refleksi, doa, puisi, ataupun rangkuman. Nah, mengapa kita harus membuat ini? Yaitu supaya kita mempunyai bukti nyata atau tindakan nyata dari apa yang telah kita resapkan atau yang sudah kita lakukan pada ketiga poin tadi. Indikator. Nah, poin yang pertama yaitu menyatakan iman akan Yesus Kristus yang mewartakan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, serta keutuhan ciptaan. Nah, jadi anak-anak, poin yang pertama ini yaitu kita diajak untuk menyatakan iman kita akan Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus Kristus yang telah mewartakan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, sudah sepatutnya kita harus menyatakan iman kita kepada Yesus Kristus. Poin yang kedua yaitu menyatakan kepedulian. Nah, dengan menyatakan kepedulian, maka perwujudan yang ingin kita wujudkan dapat kita laksanakan dengan adanya kepedulian kepada sesama. Misalnya, kita mau mewujudkan nilai-nilai hidup dalam masyarakat, tapi kita tidak peduli pada sesama kita, maka semuanya itu akan sia-sia karena tindakan nyata kita tidak ada untuk melakukan itu. Maka kita sudah seharusnya menyatakan kepedulian kepada sesama supaya apa yang kita ajarkan dapat kita contohkan kepada teman-teman, bapak ibu, saudara-saudari, ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, poin yang ketiga yaitu menjelaskan makna nilai-nilai keadilan. Nah, karena di sekeliling kita semua orang mungkin ada yang tahu makna dari keadilan itu atau ada juga yang tidak tahu. Nah, dari situ kita diajak untuk menjelaskan apa maksud dari keadilan tersebut. Kemudian, menjelaskan makna nilai-nilai kejujuran. Nah, sama seperti tadi kita juga diajak untuk menjelaskan. Dengan demikian, ketika kita menjelaskan apa saja nilai-nilai dalam kejujuran itu sendiri, dengan demikian
orang-orang di sekitar kita akan mengerti, oh ternyata kejujuran itu mempunyai nilai-nilai tersendiri. Selanjutnya yaitu menjelaskan makna nilai-nilai kebenaran. Nah, di sini juga kebenaran mempunyai makna dan nilai tersendiri. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang mau mewujudkan nilai-nilai hidup masyarakat, sudah sepantasnya kita harus menjelaskan apa sih makna dari nilai kebenaran itu. Selanjutnya yaitu menjelaskan makna nilai-nilai perdamaian. Nah, sama seperti poin-poin yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa kita juga harus menjelaskan apa itu nilai dari perdamaian. Oleh sebab itu, di sini di poin ini mengajak kita bagaimana cara kita bisa menjelaskan apa-apa saja nilai dan makna dari perdamaian tersebut. Selanjutnya yaitu menjelaskan makna nilai-nilai keutuhan ciptaan. Ini merupakan poin yang sangat penting untuk kita jelaskan, sehingga ketika kita menjelaskan kepada orang-orang yang mungkin belum paham atau belum mengerti, kita dapat menjelaskannya supaya mereka dapat tahu, dan dengan demikian mereka juga bisa ikut serta kepada kita dalam mewujudkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Nah, sesudah kita menjalankan poin-poin tadi, sama seperti yang pertama, kita juga menuliskan sebuah refleksi tentang mengembangkan nilai-nilai keadilan. Nah, guna refleksi ini yaitu bagaimana kita melihat apakah kita itu sudah menjalankan nilai-nilai tersebut dengan baik. Apakah kita sudah dapat mengembangkannya dalam diri kita? Kalau misalnya belum ada, dari situlah kita lihat apa yang perlu kita kembangkan lagi ke depannya. Baik anak-anak, penjelasan Ibu sampai situ. Semoga kita semua dapat memahami dan mengertinya. Terima kasih.